Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah. Saya menyelesaikan Strata 1 Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, Strata 2 pada program Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya merupakan dosen di Prodi S1 Akuntansi UPN Veteran Yogyakarta. Pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, peran dosen tidak sebatas sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran aktif dan juga bermakna. Pada penerapan delivery, interaction, and assessment menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara optimal. Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan implementasi pendekatan delivery, interaction, and assessment yang saya terapkan pada mata kuliah akuntansi publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses dan pembelajaran mahasiswa. Mata kuliah akuntansi publik berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester gasal. Mahasiswa pada kelas ini berkisar 40 orang. Mata kuliah akuntansi publik mengkaji secara sistematis terkait dengan konsep, pendekatan, dan teknik akuntansi yang diaplikasikan dalam entitas publik. Cakupan materi meliputi karakteristik dan distingsi akuntansi publik terhadap akuntansi komersil, kerangka regulasi, dan standar akuntansi pemerintahan, proses penganggaran siklus akuntansi keuangan publik, penyusunan laporan keuangan beserta elemennya, pengukuran kinerja entitas publik, serta sistem akuntansi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba. Mata kuliah ini dirancang sebagai pengantar untuk memberikan landasan konseptual dan aplikatif dalam pemahaman akuntansi publik secara komprehensif. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL 1 terkait dengan sikap, bersikap dan berperilaku dengan nilai-nilai bela negara. Kemudian CPL 2, pengetahuan menguasai konsep teoritis tentang proses menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. CPL 3, keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam menghasilkan solusi. CPL keempat, keterampilan umum, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan sebagai CPL 5 keterampilan khusus. Kemudian CPMK pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis teori dan konsep akuntansi publik, mahasiswa mampu mengaplikasikan akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi publik. Mahasiswa mampu mencipta manajemen strategi organisasi publik. Kemudian mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja publik, serta mahasiswa mampu menganalisis audit entitas publik. Referensi yang saya gunakan ada referensi utama dari Mardiasmo, Abdullah Halim, dan Mahmudi terkait dengan akuntansi sektor publik, kemudian regulasi yang relevan. Referensi pendukung ada dari Jones terkait dengan public sector accounting, ada dari Ipsas juga. Kemudian ada beberapa artikel juga yang berbahasa Inggris. Kemudian mahasiswa harus mempelajari 14 bahan kajian publik berikut, yaitu yang pertama ada karakteristik dan ruang lingkup akuntansi publik, kemudian yang kedua akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi publik, sampai dengan bahan kajian ke-14 yaitu audit sektor publik. Kemudian bagaimana implementasi DIA pada mata kuliah akuntansi publik? Yang pertama adalah delivery. Penerapan pendekatan student center learning dalam mata kuliah ini diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif, reflektif, dan kolaboratif mahasiswa dalam memahami dinamika akuntansi publik. Mahasiswa ditempatkan sebagai subjek utama, seperti diskusi kelompok, studi kasus, presentasi proyek, dan simulasi laporan keuangan publik
dan mahasiswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga problem solving. Dengan pendekatan ini, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep, tetapi juga pada penguatan kompetensi praktis dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan publik yang akuntabel dan transparan. Case study merupakan komponen strategis dalam pembelajaran mata kuliah ini karena memungkinkan mahasiswa untuk mengkaji permasalahan secara empiris yang dihadapi oleh entitas publik secara multidimensional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap konsep teoritis, tetapi juga melatih kemampuan analitis dalam konteks nyata, mempertimbangkan berbagai perspektif kebijakan, serta merumuskan keputusan berbasis evidensi dan ketentuan regulatif yang berlaku. Kemudian signifikansi dari case study ini terletak pada kontribusinya dalam membentuk pola pikir aplikatif, kritis, dan solutif. Sebuah kompetensi yang esensial bagi profesional di bidang akuntansi publik. Dalam rangka memperkaya basis keilmuan, mahasiswa juga saya minta untuk membaca rujukan akademik yang dapat diakses melalui laman Spada, mencakup e-book, bahan presentasi, konten audio visual yang edukatif, serta artikel berita yang kontekstual, dan juga jurnal ilmiah daring yang relevan dan mutakhir. Kemudian interaction. Perkuliahan diawali dengan doa bersama dan interaksi ringan. Kenapa? Untuk membangun kedekatan emosional serta menciptakan suasana belajar yang inklusif. Selama penyampaian materi, digunakan pertanyaan pemantik dan terbuka guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta memantau keterlibatan mahasiswa. Untuk mengaitkan teori dengan konteks aktual, mahasiswa diminta memberikan tanggapan terhadap video atau berita yang relevan dengan isu akuntansi publik. Ruang diskusi dibuka, tidak hanya untuk menampung pertanyaan, tetapi juga sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan gagasannya. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan refleksi, guna memperkuat pemahaman dan menumbuhkan kesadaran evaluatif. Yang ketiga, assessment. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini dirancang secara komprehensif untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran melalui 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, serta psikomotorik. Nah, untuk domain kognitif mencakup penilaian atas penguasaan konseptual, kemampuan analitis, dan sintesis mahasiswa terhadap substansi akuntansi publik yang diukur melalui instrumen kuis, tugas analitis, dan evaluasi sumatif. Selanjutnya, domain afektif mempresentasikan internalisasi nilai, sikap, serta etika akademik yang tercermin dalam partisipasi aktif, keterlibatan dalam diskusi ilmiah, serta kemampuan berkolaborasi dalam dinamika pembelajaran. Nah, adapun domain psikomotorik berfokus pada keterampilan aplikatif mahasiswa termasuk dalam penyusunan laporan keuangan, sektor publik, kemudian pemecahan studi kasus, dan simulasi praktik audit berbasis regulasi. Nah, kemudian seluruh instruksi terkait dengan pelaksanaan penilaian mencakup prosedur, indikator evaluasi, dan tenggat waktu pengumpulan itu saya sampaikan secara terintegrasi melalui platform LMS pada Wimaya guna memastikan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta mendukung kemandirian belajar mahasiswa. Kemudian kuis diselenggarakan secara periodik sebagai bagian dari evaluasi formatif yang berfungsi tidak semata untuk mengukur capaian belajar temporer, tetapi juga mengarahkan mahasiswa pada pembentukan pola belajar yang reflektif, berkesinambungan, dan berbasis kompetensi. Nah, kemudian komponen penilaiannya ada UTS 20%, UAS 20%, kemudian case study untuk kelompok dan individu masing-masing 20%, kehadiran minimal 12 kali 5%, kuis 5%, serta keaktifan 10%. Nah, mahasiswa dapat mengakses rubrik penilaian pada Spada Wimaya. Selanjutnya, setelah mahasiswa mengunggah tugas melalui platform e-learning Spada Wimaya, saya melakukan telaah
secara individual terhadap setiap dokumen yang dikumpulkan. Penilaian tidak hanya difokuskan pada substansi isi, tetapi juga mempertimbangkan logika berpikir, kemudian konsistensi argumentasi, serta tingkat usaha yang tercermin dalam penyelesaian tugas. Melalui fitur komentar yang tersedia pada saya menyampaikan umpan balik secara langsung dan personal kepada masing-masing mahasiswa. Beberapa memperoleh apresiasi atas kejelasan penyampaian dan koherensi struktur, sementara yang lainnya diberikan catatan perbaikan terkait dengan kedalaman analisis, kelengkapan isi, atau sistematika penulisan. Bagi saya, umpan balik merupakan komponen yang esensial dalam proses pembelajaran. Bukan semata bentuk koreksi, melainkan sarana reflektif yang memungkinkan mahasiswa memahami capaian dan area yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, penugasan tidak hanya menjadi aktivitas administratif saja, tetapi juga wahana untuk menginternalisasi pengetahuan dan mengembangkan kapasitas akademik secara berkelanjutan. Demikian konsep delivery, interaction, assessment yang saya implementasikan. Berikut contoh video pembelajaran di kelas yang saya lakukan pada mata kuliah akuntansi publik dengan materi BUMN. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kuliah akuntansi publik pada pertemuan 12 ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, ini adalah pertemuan ke-12 ya. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan BUMN. Tapi sebelum masuk ke materi BUMN, masih ingat pertemuan 11 kita bahas tentang apa? Akuntansi desa. Ada yang mau menyimpulkan kemarin kita bahas apa? Saya Bu, mungkin saya bisa menjelaskan terkait judul yang pertama tadi, yaitu akuntansi desa, di mana akuntansi desa merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi keuangan di lingkungan pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan. Oke, karena itu uangnya dari masyarakat ya. Jadi kita harus mempublikasi uangnya didapat berapa, dari mana, serta untuk apa. Sehingga apa? Publik akan muncul yang namanya public trust. Ketika saya tahu uang saya dibelanjakan untuk apa, oh saya tahu bahwasanya uang saya digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Mbak Latifah, bagus sekali. Nah, untuk saat ini kita masuk ke segmen ke-12 atau pertemuan ke-12 tentang BUMN. Pada saat berangkat ke sini, bensinnya Mbak Diva misalkan habis. Dituntun motornya? Iya? Dituntun? Udah mau habis nih, udah merah gitu ya di motornya. Berarti Mbak Diva harus beli? Bensin. Di mana? SPBU ya? Nggak langsung ke Pertaminanya ya? Jauh. SPBU, ya salah satu perusahaan dari ya unit usahanya ya dari BUMN Pertamina. Oke. Terus Mbak Diva, Mas Fata ke kampus, belum sarapan. Mau sarapan, handphonenya error. Mau bayar pakai kris nggak bisa. Akhirnya ke ATM. Kampus kita banyak ATM ya. Ada BNI, BRI. Karena teman-teman bayarnya pakai BNI, maka ngambilnya di BNI. Oke. BNI adalah salah satu BUMN. Jadi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dekat dengan BUMN. Nah, itu contohnya. Tapi apa sih BUMN itu? Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu sub CPMK kita dulu. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah ini, akuntansi publik di pertemuan ke-12, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu menguraikan apa itu badan usaha milik negara secara eksploratif. Jadi bisa menjelaskan serta menganalisis fungsi BUMN dalam keuangan publik, gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini mahasiswa harus dapat apa nih, gitu kan? Mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian dan tujuan pembentukan BUMN di Indonesia. Tadi kita sudah dapat 3 BUMN ya.
Kemudian membedakan jenis-jenis BUMN beserta karakteristiknya. Kita masuk ke pengertian. Nah, BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sudah lahir belum? Belum. Ini sudah lahir ya. Regulasi ini sudah lahir. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh berarti punya negara. Apakah 100%? Tidak. Nah, bisa jadi tidak gitu kan. Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan berarti masuk APBN tidak? Tidak. Tidak. Karena dipisahkan. Jadi kalau misalkan BUMN laba 1,5 triliun, berarti itu di luar APBN, gitu ya. Tidak termasuk dalam APBN karena dipisahkan. Kemudian apa sih yang merupakan maksud dan tujuan pendirian BUMN? Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Kalau ada BUMN yang berdiri, akan ada orang yang bekerja. Oke, secara ekonomi nasional berarti akan mengurangi pengangguran. Kalau penganggurannya berkurang, maka pendapatannya naik. Kalau dia penghasilannya di atas PTKP, maka akan menambah penerimaan negara. Nah, pertanyaannya, penerimaan negara dari BUMN apa hanya dari pajak saja? Kalau misalkan kita punya BUMN nih, kita sebagai negara dapat apa aja nih dari BUMN? Dividen. Atas apa, Mbak Sofi? Atas penyertaan modal. Jadi kalau misalkan saya negara punya saham ya, di BUMN tersebut 51%. Berarti kita berhak 51% dari total dividen yang dibagikan. Dividen masuk pajak nggak? Nggak. Ini namanya penerimaan non pajak. Kalau dari pajak ada nggak? Ada. Gimana Mbak ini? Pajak yang diterima negara dari BUMN itu yang pertama ada pajak penghasilan. Nah, itu akan diterima oleh pegawai-pegawai yang bekerja di BUMN. Waktu dia menerima gaji, dia harus membayar pajak penghasilan. Selanjutnya ada PPN atau pertambahan nilai. Nah, ketika dia menerima gaji, maka dia akan melakukan spending dan itu menambah pajak pertambahan nilai atau PPN. Ada juga pajak badan itu oleh perusahaannya sendiri dan juga pajak bumi dan bangunan itu juga oleh perusahaannya sendiri yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Oke, pajak bumi dan bangunan ya. Oke. Jadi ternyata ada banyak yang kita dapatkan negara atau daerah dari hasil BUMN. Jadi nggak cuma satu, ternyata efeknya banyak sekali. Izin tanya, tadi kan sempat disinggung bahwa BUMN ini juga menyumbang pendapatan di perekonomian negara. Nah, sedangkan sering kita lihat di media sosial ini banyak sekali anak-anak yang telah menempuh pendidikan, bahkan telah pendidikan di kelas menengah, itu mereka masih belum bisa kemampuan dasar, yakni baca tulis. Nah, ada nggak sih sumbangsi BUMN ini dalam mereka meningkatkan pendidikan di Indonesia, tidak hanya mereka fokus dalam perekonomian? Demikian, Bu. Berarti selain meningkatkan perekonomian nasional atau pendapatan negara, penerimaan negara pada khususnya, ada nggak sih sumbangsi ke pendidikan secara langsung? Ada nggak teman-teman? Oke, Mbak Zahra. Saya Bu, kalau menurut saya sumbangsi dari BUMN sendiri terhadap pendidikan, kan tadi sudah disebutkan Rangga, kalau ada yang waktu pendidikannya menengah itu dia belum bisa baca tulis, tapi dari BUMN sendiri itu bisa memberikan sumbangsi, di mana banyak sekali BUMN contohnya seperti bank-bank BRI atau bank-bank lainnya yang memberikan beasiswa pendidikan. Nah, di situ juga itu membantu pendidikan, di mana banyak sekali pelajar yang terhenti ketika mereka menempuh pendidikan sampai menengah dan belum sampai ke perguruan tinggi. Di situ juga BUMN sendiri seperti bank-bank tadi itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk magang di bank-bank tersebut. Contohnya seperti magang di BRI itu nanti juga akan membuka skill-skill mereka yang mempersiapkan mereka lebih dalam lagi untuk dunia kerja nantinya. Seperti itu Bu, menurut saya sumbangsi saya di dunia pendidikan. Oke, tadi ada beasiswa ya, ada magang. Nah, mungkin teman-teman kalau lihat di media massa, oke terima kasih Mbak Zahra, bagus sekali. Mas siapa namanya? Mas Rangga.
Oh, Mas Rangga juga bagus ya pertanyaannya. Dia concern sekali sama pendidikan. Iya. Penggiat pendidikan ya. Oke. Walaupun belajar masih ingat pendidikan gitu ya. Iya benar sekali tadi sumbangsihnya untuk beasiswa. Kalau orang nggak punya uang, kemudian dia dapat beasiswa, maka dia punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Nah, ketika tadinya orang tuanya mohon maaf mungkin keluarga prasejahtera, kemudian anaknya punya minat yang tinggi, nggak punya uang, oh ada bantuan dari BUMN. Dia bisa kuliah tinggi, pendidikan tinggi atau mungkin bisa kuliah ya, sehingga dia bisa menjadi bagian 4-8% masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Artinya dia punya kesempatan yang lebih banyak, yang lebih tinggi untuk dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Lanjut ya. Kemudian menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ya tadi teman-teman pakai bensin, beli Pertamax, gitu ya, Pertamax ya. Oke, tanpa antri. Oke. Kemudian pakai listrik atau ada yang masih pakai lilin di rumahnya? Enggak ya, semuanya sudah teraliri listrik. Sinyal aman di rumah masing-masing? Aman. Berarti perannya sangat bagus ya. Nah, BUMN yang berbentuk perseroan terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%. Itu dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Kemudian yang kedua, perseroan terbuka memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah PERUM, perusahaan umum. Ingat peruri? Percetakan uang. Nah, kalau uang ingat ya. Terus apa lagi? Perhutani, ada PERUM, perhutani dan lain sebagainya. Nah ini jenis-jenis BUMN. Kemudian kita masuk ke kalau lihat di sini ada yang familiar ya? Ya. Nyaris semua. Ya minimal pernah beli bensin. Pernah bayar listrik. Emang pernah bayar listrik? Beli token. Oh udah bunyi ya? Udah bunyi. Udah bunyi. Oke, ada pupuk Bio Farma, Taspen, Jiwasraya, Hutama, Inka, kereta paling ini ya. Yang agak dekat. Nah, anak rantau pakainya ini. Belinya GoShow lagi. GoShow ekonomi. Ya. GoShow ekonomi. Oke, jadi ini contoh perusahaan perseroan. Oke, kita lanjut. Terus apa toh peran dari BUMN? Yang pertama, mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Jadi kita bisa menggunakan cabang-cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga adanya kesejahteraan dan kemakmuran. Kemudian yang kedua, melayani masyarakat secara maksimal. Bayangkan teman-teman hidup di era ini nggak ada listrik, atau biasanya kan ada pemadaman listrik. Resah nggak kalau ada pemadaman? Kenapa? Kok nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa ngerjain tugas. Kenapa Mbak? Oh nggak bisa waspada. Biasanya ikut error ya? Oke. Terus apa lagi? Berita apa? Lebih nggak bisa nonton Netflix. Oh enggak. Oh, ini jujur. Mbak ini jujur. Ini jujur. Mbak Seren jujur. Oh, takut ada berita yang mengancam jiwa raga. Oke. Oke. Kemudian yang kedua, salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan tadi apa? Dividen. Apalagi? Kok harganya naik? Tapi capital gain itu belum terrealisasi ya, kecuali kita jual.
Iya kan? Tapi kalau kita jual ya nanti persentase kepemilikan kita semakin kecil ya. Nanti dapat dividennya juga kecil. Terus menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. Karena adanya pengangguran yang berkurang, maka spendingnya akan lebih banyak. Kalau dia penghasilannya di atas PTKP, dia akan membayar. Nah, sehingga APBN kita akan meningkat, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Kalau APBN-nya meningkat, maka kalau APBN kita banyak, bisa bayar utang. Terus? Nggak perlu? Efisiensi. Terus apa lagi? Nggak perlu bayar UKT? Nggak juga, tetap bayar. Tetap bayar. Oh iya. Jadi ada beasiswa dari BUMN. Nah, tadi seperti yang disampaikan ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Mas Rena, Mas Wata udah paham? Rangga paham? Paham. Oh, sangat paham ya. Coba kalau teman-teman paham, saya mau minta teman-teman menyimpulkan. Siapa yang menyimpulkan? Oke, Mbak Agnes. Jadi kesimpulannya BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang sebagian atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara, dan juga BUMN itu memiliki tujuan sebagai sumbangan bagi pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi di Indonesia. BUMN juga berperan dalam memberikan atau menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya kayak kita yang sehari-harinya itu kita memakai produk barang atau jasa yang disediakan oleh BUMN itu sendiri. BUMN itu selain berfungsi untuk memberikan menghasilkan laba, BUMN itu juga berfungsi untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Oke, jadi dampaknya sangat banyak ya. Oke, terima kasih Mbak Agnes, kesimpulan yang sangat gong gitu ya. Oke, panjang kali lebar. Selain Mbak Agnes ada lagi? Sudah? Oke, karena teman-teman sudah paham, saya lihat dari raut wajahnya, sangat bersemangat. Oke teman-teman, lihat spadanya silahkan. Nah, di spada sudah saya bagi kelompok ya. Satu kelompok ada 3 orang. Nanti saya minta teman-teman coba lihat BUMN. Nah, teman-teman coba lihat laporan keuangannya dan buatlah analisis laporan keuangan dari BUMN tersebut. Nah, ada beberapa BUMN sudah saya tentukan, si A, si B, si C, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Anggotanya siapa saja sama BUMN-nya apa yang harus dianalisis. Nah, teman-teman silahkan itu didiskusikan sebagai tugas di rumah. Pekan depan sebelum pembelajaran ke-13 kita akan analisis permasalahan-permasalahan yang ada di BUMN. Serta bagaimana teman-teman mengatasi dari permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke, sekian. Terima kasih untuk antusiasmenya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.